Saudara-saudara sekalian, malam ini saya kongsi orang-orang yang istiqomah akan dikurniakan ainul karomah. Apa itu ainul karomah? Ainul karomah adalah sumber kemuliaan. Al istiqomatu ainul karomah. Orang yang istiqomah itu akan mendapat kemuliaan. Baik, ada 7 kemuliaan yang dikurniakan Allah kepada hambanya yang istiqomah. Antara lain ialah dipelihara penglihatannya, pendengarannya, dan pergerakannya serta kedudukannya. Allah pelihara. Ini nyata buktinya. Orang yang istiqomah, baik laki-laki maupun perempuan, istiqomah di dalam ibadahnya, di dalam mengerjakan amal solehnya, bahkan bertugas bekerja pun istiqomah, dia akan dipelihara penglihatannya. Saya menyaksikan ada orang dah umur 80 lebih. Saya dapati ini memang orangnya rajin istiqomah salat tahajud, kemudian selalu membaca Al-Burdah. Hari Kamis malam Jumat sering membaca ratib, membaca surah-surah munjiat. Setelah saya tanya, dulu kan ada pakai cermin mata tebal, jadi tak payah pakai cermin mata lagi. Terang, hebat. Pendengarannya kuat. Kalau ada di gate itu ada orang ketuk pintu, ada orang nak masuk, dia pun boleh pergi. Dalam usia itu kira-kira menjelang umur 90. Coba bayangkan. Ya mungkin banyak lagi Anda saksikan sendirilah. Kalaupun tetap memakai cermin mata tak apa, asalkan masih boleh membaca Quran, masih melihat terang. Fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kalau kita mata kita supaya senantiasa terang baca fakashafna angka, maka kami singkap daripadamu ghita'aka fabasarukal yauma hadid, disingkap matanya oleh Allah. Macam mana kemudian dia dapat melihat dengan tajam. Marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Jawami' Doa ada doa berdasarkan hadis juga, berdasarkan Al-Quran juga, maknanya hebat. Fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Istiqomah, konsisten membaca. Pagi-pagi dalam waktu kita mengambil wudu kena baca fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid, sambil cuci mukanya. Mau tidur cuci muka dulu, membaca fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Saudara-saudara sekalian, ainul karomah yang kedua, doanya dikabulkan Allah. Ini nyata sekali. Lihat saja para ulama-ulama yang mengobati orang. Kadang-kadang ada orang datang meminta air jampi, doanya itu makbul. Ditiup saja, dibagi, bisa sembuh. Padahal yang dibaca itu sama dengan kita punya bacaan. Kenapa kita tidak makbul?
Kenapa kita tidak mau jawab? Kenapa? Kita kurang konsisten. Tapi ulama itu bukan hanya membaca doa ketika meniup air orang sakit, tetapi juga dia ada amalan yang diamalkan secara istiqomah, makbul. Doanya ulama makbul. Baik. Yang ketiga, orang yang istiqomah ilmunya bermanfaat. Walaupun telah sekian lama dia belajar, tetap ingat kepada ilmu itu. Dan juga ilmu yang sedikit dapat dikongsi dengan orang lain. Artinya apa? Selain daripada diamalkan sendiri, juga dapat diamalkan oleh orang lain. Saling kongsi ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, hamba Allah yang istiqomah akan menjadi insan anfa'uhum linnas. Artinya orang itu berguna, bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, berguna kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada sahabat-sahabatnya, dan berguna kepada bangsa, negara, dan agama. Manfaat, ada gunanya. Ya paling tidak berguna kepada keluarga dan anak-anaknya. Itu namanya anfa'uhum linnas, diperlukan oleh manusia. Baik. Yang kelima, rezekinya diluaskan oleh Allah, berkat rezekinya, dan tak perlu susah-susah sangat. Rezekinya Allah Ta'ala jamin. Mana ada ulama susah makan? Tidak ada, datang sendiri rezeki daripada Allah SWT. Jadi kita pun kalau bukan ulama sekalipun, tapi mengamalkan amalan dengan istiqomah, sholatnya istiqomah, ya ibadahnya istiqomah, kemudian mengerjakan amal soleh dengan istiqomah, doanya, zikirnya istiqomah, sholat tahajud istiqomah, ya bukan hanya musiman lah begitu. Dia konsisten mendirikan sholat tahajud tiap malam, bukan sekali-sekali, bukan sekali-sekali bangun, sekali-kali tak bangun, tak tidur, bukan gitu. Istiqomah itu tetap kekal, ya, cekal dan tetap dia dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan yang keenam, memperoleh gharaib wa tunalu bihir raghaib. Memperoleh gharaib. Apa itu gharaib? Gharaib itu cita-cita. Ibu, bapak sekalian, kalau kita mempunyai cita-cita, agar cita-citanya tercapai, hendaklah kita istiqomah. Akan disampaikan hajatnya. Kita mempunyai cita-cita apa? Semua kita ini boleh tercapai semua cita-citanya, asalkan cita-cita yang diridhoi oleh Allah. Jangan cita-cita yang bukan-bukan, ya, yakni yang wajar-wajar. Jadi itulah sebabnya jemaah kalau mempunyai cita-cita, apakah mendoakan anaknya, keluarganya, diri kita sendiri, insya Allah makbul, asalkan kita berdoa, mengerjakan ibadah kepada Allah dengan istiqomah. Yang terakhir, Allah Ta'ala akan berikan ainul karamah kepada hambanya adalah husnul khatimah. Maka sering kita bacakan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahu akbar. Coba bayangkan, siapapun manusia
sama ada orang itu mempunyai pangkat tinggi, mempunyai harta benda tidak sedikit. Yang paling ditakuti adalah su'ul khatimah. Apa artinya hidup kalau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Kita harapkan menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Artinya pada akhirnya dia dapat mengucap dengan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Maka diterangkan dalam surah Fussilat ayat ke-30, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika seorang itu nazar, turun para malaikat untuk menghibur kepadanya. Alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, janganlah kamu merasa sedih, wa abshiru bil jannah, hendaklah kamu bergembira dengan surga, dibayangkan surga kepadanya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita dapati kalau mendampingi orang nazar, dia kadang-kadang tersenyum. Kenapa tersenyum sih? Kan ini ada penyakit, karena dia nampak tempatnya surga. Orang yang meninggal dalam keadaan tenang, apalagi terukir di wajahnya itu senyuman, Allahu Akbar, tandanya dia ahli surga, dinampakkan surga. Apapun penyakitnya, sakit, menderita sakit, tapi waktu nazar dia senyum. Kenapa? Nampak tempatnya di surga. Ya, kalau nampak tempatnya di surga, ketika nazar jelas ahli surga, jelas itu. Wa abashiru bil jannah, hendaklah kamu bergembira dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang Allah janjikan untuk kamu. Anda lihat surah Fussilat ayat 30, pasti ada jumpa. Baca tafsirannya apa. Orang yang mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah, membaca kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, dakhalal jannah, confirm menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita semuanya Allah takdirkan menjadi hambanya yang istiqomah dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa talamidana wa ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, indahkanlah kami dengan keadaan sehat walafiat dan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tetapkanlah kami ya Allah dengan takwa dan istiqomah, dan lindungilah kami dari kebosanan melakukan kewajiban. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa kami dan dosa ibu bapak kami, anak-anak kami, zuriat kami, murid-murid kami, sahabat-sahabat kami, dan seluruh muslimin muslimat, mukminin wal mukminati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.